Setelah berhari-hari tertekan, hari ini indeks harga saham gabungan dibuka menguat lebih dari 1%. Meski menguat, namun Dirut Bursa Efek Indonesia mundur dari jabatannya. Hari ini IHSG dibuka menguat hingga lebih dari 1% di posisi 8.321. Tak hanya itu, mayoritas saham mencatatkan penguatan. Meski menguat, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mundur akibat anjloknya IHSG selama beberapa hari terakhir. Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat meminta Direksi Bursa Efek Indonesia memperbaiki transparansi pasar saham seperti yang diminta MSCI. Bilang perbaiki pasar saham dari ulah para penggoreng saham, sebetulnya arahnya ke situ. Cuman kemarin mereka geraknya agak pelan atau mungkin masih dalam plan mereka. Seharusnya sih, saya udah cek dengan Gubernur Bank Ketua OJK tadi, dia clear akan membereskan semua yang disebutkan di MSCI tadi. Kemarin IHSG dibuka ambruk hingga 8% ke level 7.654. Perdagangan pun sempat dihentikan hingga 2 kali untuk menjaga harga pasar. Namun IHSG ditutup menguat di level 8.232 setelah OJK dan BEI menyatakan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyambut baik mundurnya Dirut BEI dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anjloknya IHSG. Terlebih lagi, Iman dinilai tidak menindaklanjuti masukan atau pertanyaan dari MSCI sehingga IHSG mengalami koreksi yang mendalam. Saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal begitu sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin. Dan kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain. Dianggapnya ekonominya nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata pemirsa, tidak hanya Dirut Bursa Efek Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dan ADK OJK Pengawas Pasar Modal Inarno Jayadi juga mundur hari ini. Happy Friday, Pak. Ya, Ketua OJK juga mundur. Mahendra menyatakan pengunduran dirinya dan Inarno dari jabatan mereka merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. OJK menegaskan pengunduran diri ini tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas fungsi kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Dua hari rontok dilanda isu dan curiga, reboundnya IHSG seolah menjadi napas baru bagi pelaku bursa. Tapi keputusan Dirut BEI dan Ketua OJK untuk mundur ini mengubah arah sentimen seketika. Akankah kepercayaan pasar benar-benar pulih atau justru kembali terluka? Kita bahas bersama dengan pengamat ekonomi Yanuar Rizky. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Yanuar. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Baik, Mas Yanuar, kita tahu bahwa tadi disampaikan IHSG memang sempat ambruk 8% di 7.654 dan sekarang ada kenaikan. Tapi informasi tentang petinggi mundur IHSG makin kabur, apakah ini benar demikian adanya, Mas, menurut Anda? Oke, sebelum saya menjawab itu ya, saya ingin menjawab dulu apa sih yang diperkarakan tentang menggoreng saham. Ya, Jadi silakan. artinya
harga saham digoreng. Silakan. Nah, harga saham kalau dia turun secara masif besar dalam satu hari, di bursa negara manapun ada yang dikenal dengan circuit breakers. Jadi artinya circuit breakers itu adalah titik maksimum penurunan indeks saham di bursa tersebut. Ya, di kita kan ada di 8% dan sebagainya. Nah, sekarang karena circuit breakers, terjadilah auto halting, diberhentikan secara sistem. Tapi saya ingin mengingatkan ingatan kita bahwa kejadian hari ini bukan kejadian pertama. Kejadian pertamanya terjadi di Maret 2025. Sama juga terjadi 2 kali auto halting. Ya. Dan kemudian di tahun ini juga terjadi 2 kali auto halting. Nah, sekarang dalam prinsip tata kelola yang namanya circuit breakers, Ya. itu tidak bisa dihentikan lewat intervensi suspensi jika ada informasi yang mendukung. Nah, di sini kita baca dulu Ya. peristiwa dengan seksama. Ketika di Maret 2025 itu juga setelah indeks di bulan Februarinya naik ke atas, ya, kemudian muncul yang namanya rilis dari Morgan Stanley Research ini, MSCI, ya. Pada waktu itu MSCI mengatakan dia melakukan rebalancing portofolio di Indonesia dari posisi long ke posisi short. Artinya apa? Artinya MSCI di bulan Maret 2025 mengatakan bahwa kalau mau main di bursa Indonesia, posisinya adalah cari dari trading gain, bukan dari dividen, ya. Oke. Nah, di situ ya kalau kita perhatikan ya, artinya ya sinyalnya adalah transaksi portofolio yang ditempatkan dalam indeks MSCI di bulan Maret 2025 adalah spekulasi, bukan yang sifatnya long term. Nah, isunya pada waktu itu adalah karena merasa Indonesia punya tekanan fiskal terkait dengan penerimaan negara yang turun. Nah, sekarang kalau kita lihat apa peran dari Bursa Efek Indonesia, apa peran dari Otoritas Jasa Keuangan. Apa ya perannya? Kalau berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, kalau informasi itu adalah informasi tidak benar atau dalam bahasa publik hoax gitu ya, maka bursa berhak menghentikan sebelum kena circuit breakers. Artinya bahwa masyarakat ataupun publik investor diberikan informasi yang tidak valid. Tapi dari sisi substansi informasinya memang tidak bisa dibantah. Tadi sebelumnya juga Cindo menayangkan pernyataan Menteri Keuangan bahwa dari sisi ekonomi tidak ada masalah. Tapi pada waktu Maret 2025 pun tidak bisa dibantah, kan pada waktu itu juga APBN kita mengeluarkan memang penerimaan negara turun. Setelah 2 kali kena auto halting, indeks tuh naik lagi ke atas. Sampai akhirnya di Agustus dalam puncak naik itu MSCI itu kemudian mengeluarkan lagi yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tadi, mengeluarkan pertanyaan tentang yang namanya free float ataupun sebaran saham publik. MSCI juga mengatakan bahwa saham publik itu adalah nomini. Oke. Indeks di bulan September terjadi koreksi, tapi tidak sampai auto halting. Ya, tidak sampai kena circuit breakers. Di bulan Desember akhir sampai dengan kemarin Januari dikerek besar-besaran ke atas. Setelah sampai ke harga puncak, MSCI kemudian mengeluarkan rilis yang dikatakan MenQ tadi. Apa yang dia tanyakan di September jadi follow up sehingga MSCI mengatakan bahwa dia akan menurunkan rating. Satu yang ingin saya gambarkan lewat Sindo ini, ini terlepas dari informasinya adalah informasi yang benar, sehingga tidak bisa masuk ke pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, sehingga dibenarkan sampai ke kena koreksi tajam. Tapi tidak bisa dipungkiri, ini terpola. Jadi setiap indeksnya kemudian dinaikkan ke atas, terpola keluar informasi yang tidak bisa dibantah kebenarannya, tapi kan terpola. Setelah itu turun banyak, setelah itu naik lagi ke atas, kemudian muncul lagi informasi, ini terpola. Nah, jadi artinya kalau sekarang kita mau fokus, apa kesalahan dari Bursa Efek Indonesia sebagai tier pertama dalam hal pengawasan bursa? Harusnya bursa ketika di Maret 2025 melaporkan kepada OJK apakah antara informasi dan harga saham yang dibentuk itu ada memenuhi unsur
transaksi tanpa perpindahan kepemilikan terkait dengan free float, apakah juga itu terjadi yang namanya transaksi menguntungkan pihak tertentu? Nah, itu kan harusnya dilaporkan. Nah, kalau itu dilaporkan, berarti kan penegakan hukum terkait dengan saham gorengan yang menggoreng-goreng itu terhadap pelaku yang memang punya kaitan antara informasi, mendahului informasi sebelum informasi itu keluar mereka naikin harga sahamnya ke atas. Setelah informasinya keluar, mereka ngambil posisi di bawah dengan harga diguyur ke bawah. Nah, itu apakah itu yang dimaksud kelemahan OJK gitu ya? Menurut saya kalau kita bicara hal seperti itu, gitu ya, ini memang OJK sejak OJK berdiri, menurut saya memang lemah dalam hal litigasi, dalam hal penegakan hukum. Dari artinya bahwa penegakan hukumnya itu sangat lemah, bahkan bukan hanya terkait dengan auto halting dan sebagainya. Nah, saya ingin fokus aja gitu, fokus dalam artian apakah sekarang ramai-ramai mundur ini ada kaitannya dengan jadi sentimen positif. Ya. Saya ingin mengatakan di Maret 2025 setelah 2 kali berturut-turut kena circuit breakers, penurunan tajam, indeks kemudian naik lagi, tapi kemudian keluar lagi informasi turun lagi. Jadi artinya memang kita menjadi sasaran empuk goreng saham itu tadi. Nah, sekarang kalau kita mengkaitkan mundurnya Dirut BEI, mundurnya ketua OJK, mundurnya kepala eksekutif pasar modal, besok yang kita ramai-ramai mengatakan itu sentimen positifnya, menurut saya bejana yang tidak berhubungan. Dalam artian bahwa secara teknikal setelah turun panjang ini memang juga akan terjadi akumulasi lagi, didorong ke atas, tapi mungkin dugaan saya di Maret nanti akan keluar lagi informasi apa, di ini informasi apa. Nah, sekarang terkait dengan momentum apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Kalau kita serius dengan sekarang pengunduran diri ini, ya silahkan pemerintah dalam hal ini kan sesuai dengan Undang-Undang OJK, artinya kan Menteri Keuangan harus membentuk panitia seleksi dan sebagainya untuk penggantian ketua OJK ini, kemudian dipilih DPR, ya pilih figur yang memang bisa mengatasi litigasi, artinya yang bisa melakukan yang namanya penegakan hukum. Artinya kita konsentrasi dalam satu titik. Begini loh, saya tidak dalam posisi mengatakan bahwa MSCI itu yang MSCI informasinya sekali lagi, informasi yang dikatakan MSCI adalah informasi yang valid dan benar. Tapi saya ingin mengatakan juga terkait dengan dikeluarkannya timing ketika indeksnya sudah naik tinggi, kemudian timing informasi dikeluarkan, saya tidak bisa memungkiri ada kaitan antara menggoreng informasi yang valid dengan posisi yang menciptakan harga di bursa. Dan saya ingin mengatakan begini ya Mas, apakah benar asing masuk ke emerging market itu tidak tahu bahwa di emerging market free float-nya, artinya free float itu memang investor retailnya itu memang sedikit porsinya. Kita jadi gini loh, kita tidak bisa mengatakan free float dinaikkan. Kalau basis investornya tetap kecil, free float dinaikkan tetap akan menghasilkan nomini lagi. Nomini itu artinya kan orang yang cuma dipakai namanya. Karena kan basis investornya memang kecil gitu. Nah, jadi artinya menurut saya sangat paham mereka ketika mereka dulu masuk. Dan saya dalam hal ini kan saya di 97 juga terlibat ketika saya masih di soal nomini ini soal lama Mas, soal jadi ibarat itu kalau di main bola tuh El Clasico gitu. Jadi tiap kita ada apa-apa ngeributin nomini, tapi nomini itu memang sesuatu yang melekat dalam struktur pasar kita. Dan menurut pemahaman saya asing tahu soal itu. Dan terus kemudian kalau otoritas kita juga lemah, asing tahu. Dan hitungan saya coba kita lihat berapa keuntungan Global Hedge Fund tahun 2025. Misalnya yang terkenal di sini, Bridgewater, Ray Dalio. Ray Dalio tahun 2025 keuntungannya 35%. 35%. 35. Dan yang dia dapatkan di bursa yang mapan, ya artinya mapan tuh yang free floatnya tinggi, penegakan hukumnya bagus kayak New York Stock Exchange dan US SEC, nggak banyak dia dapat. Dia dapat banyaknya dari Asia emerging market, walaupun tidak disebutkan Asianya yang mana. Artinya kalau misalnya dari 35% itu dia bisa dapat di Asia sekitar 30%. Artinya kan sebetulnya dia paham bahwa masuk ke emerging market untuk dapat gorengannya gitu. Baik. Jadi saya ingin mengatakan kita juga harus tegak kepala kita bahwa dalam koridor OJK sebagai otoritas, MSCI
benar informasinya, tapi MSCI dalam konstruksi hukum sebagai otoritas, ya otoritas harus memastikan Anda juga jangan main-main loh. Jadi kalau saya dalam posisi ini, artinya saatnya sekarang pemerintah mencari figur yang memang berani menghadapi siapapun gitu. Dalam artian gini loh, bahwa MSCI Anda benar, nggak ada yang salah. Apa yang Anda tuntut akan kita perbaiki, karena itu masalah kita, Mas. Masalah yang ada dalam diri kita, termasuk tentang stabilitas fiskal, terkait dengan nomini, kita akan selesaikan. Tapi kan kita juga berhak nanya, siapa saja klien hedge fund yang menggunakan informasi Anda? Iya. Kan kemudian OJK juga meminta kepada MSCI, siapa hedge fund yang pakai? Kemudian meminta kepada hedge fund yang bersangkutan, boleh nggak kita minta siapa saja nasabah orang-orang kaya atau family office di Indonesia yang jadi nasabah Anda. Jadi saya ingin mengatakan, jangan-jangan gitu, yang disebut dengan nomini yang diprotes itu, dia udah tahu dan juga nasabahnya gitu. Jadi menurut saya, kalau memang Pak Menkyu Ya, Pak sedang Purbaya membenahi ini, saya rasa kita lihat berikutnya apakah figur yang dipilih adalah memang figur yang memang punya independensi terhadap penegakan hukum. Independensi terhadap penegakan hukum dan juga kemampuan litigasi dalam penanganan perkara. Itu sih Mas komentar. Mas Yanuar, ketika Pak Purbaya Yudisadewa mengatakan bahwa masih leluasanya penggoreng saham di Bursa Efek Indonesia, lalu juga akhirnya ada yang mundur di sini, berarti sebenarnya yang melanggar, yang harus ditegakkan aturannya itu sudah jelas di depan mata ya. Tinggal menunggu siapa yang berani saja, begitu? Ya, sekarang gini ya, saya ingin memberikan gambaran ya. Misalnya saja ya, kita terkait dengan kan gini, dalam Undang-Undang Pasar Modal itu konstruksinya ya harus ada informasi yang mendukung sehingga harga itu terkoreksi. Kalau informasinya menyesatkan atau salah, berarti terjadi pidana terkait dengan penyesatan informasi. Tapi kalau informasinya benar, tapi ada orang yang mendahului informasi, dia udah lebih tahu akan informasi itu keluar sehingga dia membuat posisi mendahului informasi, itu masuk ke dalam insight perdagangan orang dalam, pasal 95, pasal 97. Tapi kemudian ketika harga yang dibentuk itu menciptakan manipulasi pasar, bahasa umumnya digoreng saham, berarti masuk ke pasal 91. Nah artinya kalau itu yang dibangun konstruksinya, kan harusnya yang sedang dilaporkan adalah apakah peristiwa-peristiwa ini, adakah pihak yang memenuhi unsur pasal 95 sampai 97? Adakah pembentukan harga yang memenuhi unsur pasal 91, 92? Jadi ukuran kredibilitasnya di situ. Kalau misalnya OJK dan BI udah memeriksa, di BI kan ada alert-alert ini. Alert ini kan harusnya kemudian diperiksa oleh OJK. Kan sekarang tinggal gelar perkara aja. Tapi ya saya jadi menangkapnya, gimana mau gelar perkara kalau nggak pernah diatasi ya. Jadi kalau kayak gitu sih, menurut saya ya wajar-wajar aja sebagai moral untuk tanggung jawab untuk mundur. Tapi saya juga ingin mengingatkan, jangan gini loh Mas, jangan kita itu sebetulnya teriak-teriak, oh karena mereka nggak ngatasin gorengan. Nanti yang ganti tukang goreng juga tapi temennya gitu. Jadi artinya gini loh. Jadi saya ingin kita fokus aja kalau kita memang ingin membenahi masalah ini. Baik. Ya, jadi Pak Menkyu, karena kan panselnya pasti nanti ketuanya Menteri Keuangan sesuai dengan aturan Undang-Undang Undang-Undang OJK. Ya, Baik. Saya ingin mengatakan pada Pak Menkyu, kalau Anda serius, Anda akan mencari figur yang punya kekuatan litigasi. Mohon maaf nih ke Pak Mahendra yang baru mundur. Ya. Menurut saya gitu ya, di OJK ini kelemahan terbesarnya di antara Dewan Komisioner bukan di era Pak Mahendra saja. Sejak era pertama Mulyaman Hadad, kemudian Pak Wimbo, sekarang kalau era Pak Mahendra, yang dicari itu terlampau orang-orang makro. Padahal OJK ini fungsinya mikro prudensial. Dan OJK ini diberikan kewenangan penegakan hukum. Artinya dari postur Dewan Komisioner yang harus dicari adalah sebetulnya orang-orang yang bisa melakukan litigasi perkara. Jadi maksud saya, kalau besok yang dicari, mohon maaf gitu ya, cuman karena faktor misalnya lu anak siapa, lu ponakan siapa, bukan nyindir yang sebelah nih gitu ya. Terus kemudian juga yang dipilih juga sebetulnya ya sama-sama aja tipikalnya cuman temen lu gitu. Ya menurut saya sih kita tidak pernah menyelesaikan masalah. Jadi seolah-olah teriak-teriak tapi kita juga sebetulnya cuma pengen ganti pemain. Jadi ya saya memberikan challenge. Jadi sekarang bolanya ada di pemerintah, ada di DPR, ada di pemerintah tentunya di pansel yang akan dibentuk presiden, dan biasanya presiden menunjuk ketua
ketuanya adalah Menteri Keuangan. Baik, Mas Yanuar, ini ada yang, menantang Pak Purbaya serius dalam hal itu. ada yang menarik juga, Mas. Jadi kalau kita bicara soal pengelolaan saham investor ya, yang menarik Mas Yanuar, CEO Danantara Rosan Roslani menyatakan Danantara, Mas Yanuar,